Meterannya Pak Jokowi, ya, itu warnanya hijau. Ini mau langsung. Kalau yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, itu warnanya merah. Aku kan nggak mempersoalkan ijazah-ijazah itu, klienku juga begitu gitu loh. Jadi apa yang ditanya, apa yang dijelaskan? Saya mau tanya, karena itu ini ya, ada soal hijau merah itu nggak pernah dipersoalkan. Jadi sekian ijazah Jokowi mana? Di pengadilan. Yang kemarin ditunjukkan apa? Berarti Anda telah melakukan editing, manipulasi Kata data siapa elektronik, editing? pasal 35, Tidak pasal ada 32, editing. Undang-Undang ITE, 12 Pasal tahun penjara, 32 dan kami Undang-Undang akan uji Polda Metro Jaya. Ya, bulan Mei itu merah. Ini semua hijau. Kita ini tidak mempersoalkan balonku ada 5, merah, putih, jingga, biru. Lah ini ijazah siapa yang saudara jelaskan? Yang dipersoalkan ijazah siapa yang diterangkan ijazah siapa? Terang seperti Berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu, dapat dari mana ya? Ya, bukan saya mengada-ngada apa ini enggak, karena ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang Gini, tadi Bu. warnanya ditetapkan Pak seperti itu. Enggak kayak gitu Pak. Itu warnanya Ya, dari mana? Ibu begini gitu? Bu, kita lihat itu adalah Momen Bos Termul mempermalukan dirinya sendiri dikuliti beberapa narasumber. Ini adalah kebohongan yang kesekian kalinya. Kemarin di stasiun televisi lain pun melakukan sebuah kebohongan, akan tetapi kali ini dikuliti habis-habisan. Kita bisa lihat di video ini Bos Termul sampai minum berkali-kali karena kehilangan akal dan kehabisan argumentasi. Mulut sampai berbusa, tenggorokan sampai kering karena menjelaskan suatu kebohongan. Dan jika kita melihat video ini, Bos Termul ini hanya menjelaskan tentang kebohongan dan kebohongan. meterannya Pak Jokowi, ya, itu warnanya hijau. ini mau langsung. Kalau yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, itu warnanya merah. Ini saya gambarkan tahun 85 itu, menurut dari Kagama Bela UGM, dari Ketua Angkatan tahun 80, Mas Toha mengatakan ada 4 gelombang wisuda pada tahun 85. Bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Sebentar ya. Sambil minum dulu. Februari, Mei itu meterannya merah. Kalau mereka mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, karena mereka belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Ya, Boleh Bang Hasudin melihat lebih dekat ini boleh? Boleh Bang? Aku kan nggak mempersoalkan ijazah-ijazah itu, klienku juga begitu gitu loh. Jadi apa yang ditanya, apa yang dijelaskan? saya mau tanya, karena itu ini ya, ada soal hijau merah itu nggak merah. pernah dipersoalkan. Yang dipersoalkan ada emboss tidak, ada watermark tidak, tanda tangan di atas tidak. Ada Mana watermarknya, ada watermarknya. tunjukkan? Ada Kan watermarknya. kemarin yang diakui Nanti sebagai kalau sekian Anda ijazah. lihatnya Ini itu sekarang di ijazah Jokowi mana? pengadilan. Sekian ijazah Jokowi mana? Di pengadilan. Yang kemarin ditunjukkan apa? Berarti Anda telah melakukan editing, manipulasi Kata data siapa elektronik, editing? pasal 35, Tidak ada pasal 32, editing. Undang-Undang ITE, 12 Pasal tahun penjara, 32 dan kami akan Undang-Undang uji Polda Metro Jaya Ya, dengan tidak sebuah ada laporan. editing. Apakah Polda Kami akan mendapatkan melakukan dari tindakan yang keyakinan sama saya asli. terhadap laporan Anda kami itu salah. dengan laporan saudara Joko Widodo Anda menggunakan terpojok. pasal yang sama Anda 32, 35 terpojok Undang-Undang ITE. dari yang namanya meterai itu sudah salah. Bulan Mei itu merah. Ini semua hijau. Kita ini tidak mempersoalkan balonku ada 5, merah, putih, jingga, biru. Lah ini Saya ijazah boleh siapa lihat yang saudara ini, Bang? jelaskan? Yang dipersoalkan ijazah siapa yang Ini diterangkan scan yang ijazah lebih siapa? terang sepertinya, Ini secara asli? print. Benar ini? Pokoknya Ijazah keyakinan Jokowi. saya, keyakinan saya Bukan asli. pakai keyakinan. Loh, kok keyakinan saya asli kok. Ya sudah, itu yang nanti akan jadi bahan Keyakinan kami. asli. Karena Keyakinan terakhir saya Joko Widodo tidak pernah mengakui pernah mengeluarkan ijazah itu di ruang publik. Anda terserah mengatakan yang jelas publik sudah melihat. Pertama, wartawan di rumah beliau. Kedua, di Barreskrim ditunjukkan. Anda pun termasuk mengambil data itu melalui sumber yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Kalau Anda tidak Saya sebutkan tanya sumbernya kamu dari pernah mana. melihatnya? Oke, nanti itu yang akan kami Pernah persoalkan. melihat nggak? Jejak kaki unta menunjukkan adanya Nggak unta. pernah melihat nggak? Saudara pernah melihat tidak? Saya tanya kok balikin ke saya. Saudara Anda tidak pernah melihat nggak? Kalau Anda nggak pernah melihat ya sudah. Kalau Anda tidak pernah melihat juga nggak usah bela. Kan saya sudah jelaskan, ada 2 stempel, ada 2 meterai di tahun Itu yang punya sama. orang lain yang dipersoalkan, Loh. punya Joko Widodo. Persoalannya Bawa Anda, punya siapa itu? ini semua sudah ada, ya teman-teman kuliah. Dan ada ini sebenarnya punya Joko Widodo tidak Coba, berhak Sa- ditampilkan ada oleh saudara Andi 15 Azwar. Karena saudara Joko ijazah yang Widodo bersama-sama ijazahnya sudah menjadi bukti beliau di penyidikan. waktu Berarti kuliah penyidik sudah bisa jadi dugaannya membocorkan kepada ditahan Andi Azwar atau oleh Andi Azwar yang mencuri Kapolda dokumen dari Polda penyidik. Metro Jaya. Tadi dikatakan bahwa materai itu warnanya hijau. Nah, berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya. Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu dapat dari mana ya?
Ya, bukan saya mengada-ngada apa ini enggak. Karena berdasarkan inilah saya menunjukkan bahwasanya itu ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang Gini, tadi Bu. warnanya ditetapkan Pak seperti itu. Enggak kayak gitu Pak. Itu warnanya Ya, dari mana? Ibu begini gitu? Bu, kita lihat itu adalah mereka ini seangkatan beliau Pak Jokowi. Ibu bisa marah, bisa tanyakan ke UGM yang mengeluarkan ijazah UGM itu nggak bisa meterai mengeluarkan ini. warna materai Pak. Yang mengeluarkan memang materai itu kalau negara. bicara gitu Ibu, itu bukan wewenang saya bicara itu. Saya itu adalah meterainya warna hijau. Berapa banyak Bapak sampelnya yang menyatakan bahwa materai itu Teman warnanya hijau seangkatan dia? Berapa yang Bapak dapatkan? Itu ada 15 lebih. 15 lebih, Bapak punya itu datanya? ditahan. Bukan saya Bu ya, itu jangan pernyataan saya. Lah kan Bapak yang ngomong. Saya bicara ini menunjukkan. Karena ada dua yang meterai itu. Mungkin Ibu bilang ungu tapi kelihatannya kayak merah gitu loh. Bapak dapatnya dari mana kalau begitu tahu warna hijau kalau semua sudah dikumpulkan oleh Polda? Aduh Ibu, saya kan sudah katakan. Enggak begitu, sorry Pak, maksud saya gini, kan semua data tadi dipegang oleh Polda karena dia mau diperiksa. Sekarang berarti data itu di sana. Bapak bagaimana dapat data itu kalau misalnya sekarang menerangkan warnanya hijau dan memaksa warna hijau gitu loh. Kan sudah Sementara lama, Bu. undang-undangnya nggak ada ngomong kayak gitu. Sini sudah lama. Ya. Kan sekarang Saya juga masing-masing. lulusan tahun itu Pak, tapi enggak tuh warnanya nggak hijau. Ya makanya. Prof Cid satu angkat Saya dari IKIP Jakarta. Lah beda lah. beda kampus. Tapi Beda kan dari kampus. materai Beda katanya kan. Beda dong. Kalau kita tanya Masa materai apple to beda-beda apple. kampus mana ada? Ya Ibu kan dari IKIP Bu. Kalau Ibu dari UGM, Fakultas Kehutanan, sama saya dan Pak Joki, baru Ibu bisa bertanya. Bukan begitu maksudnya Pak. Peraturan itu kan berlaku secara universal di Indonesia ini. Kalau memang semua ijazah pada tahun itu harus menggunakan materai kan, itu sama materainya. Kayak mana bisa beda-beda? Bu, saya ini bukan orang UGM dan saya bukan institusi UGM. Kita sudah menonton beberapa cuplikan video yang sangat menarik ya. Termul ini dipermalukan oleh profesor perempuan ya. Dan tentunya ini sangat memalukan sekali. Dikuliti habis-habisan oleh Ahmad Hosainuddin juga ya. Dua narasumber ini adalah dua narasumber yang sangat cerdas ya. Termul berusaha membohongi masyarakat dan membohongi publik lagi dengan berdalih sekarang ini adalah meterai yang dipermasalahkan ya. Meterai yang berubah-ubah warnanya pada masanya itu ya, dari bulan dan tahun pun itu meterai katanya sudah berubah warna. Akan tetapi disanggah dan ditanyakan langsung oleh profesor perempuan ini ya, tentunya beliau adalah orang berpengalaman juga, orang berpendidikan juga dan mengerti juga tentang hal-hal tentang kependidikan ya. Akan tetapi di sini Bos Termul ternyata hanya mempermalukan dirinya sendiri, mengulas lagi atau mengulang lagi tentang kebohongan-kebohongan yang pernah dilakukan di stasiun televisi sebelah. Dan kali ini terjadi lagi, Termul mempermalukan diri sendiri dan akhirnya dikuliti. Apakah hal ini tidak memalukan kalau kayak gini ya? Ini tentunya membuat malu sekali ya kubu Jokowi ya. Termul ini memperlihatkan dan mempertontonkan ya sebuah kebodohan tentunya ya, tentang meterai dan tentang kemarin scan ijazah Pak Jokowi. Kali ini benar-benar disanggah habis-habisan dan dibantah habis-habisan oleh profesor perempuan ini ya. Dan ini sangat menggelikan dan Termul sampai minum berkali-kali karena kehausan ya, karena mulutnya sampai berbusa dan tenggorokannya itu sampai kering ya teman-teman ya. Dan ini tentunya membuat kita semua yang menonton ya ini akan melihat ya dan tahu siapa Termul sebenarnya, yang sebenarnya itu bagaimana. Selalu pengen mengelabuhi masyarakat dengan cara-cara yang seperti tadi ya, seperti meterai, seperti scan ijazah dan lain-lain. Akan tetapi ditanyakan oleh Ahmad Hosainuddin ya, pengacara Roy Suryo ini ya, mana ijazah Jokowi itu asli atau tidak, dia kebingungan juga ya. Dan ditanya oleh profesor perempuan juga, si Termul ini juga kebingungan juga ya. Meterai itu UGM tidak mengeluarkan meterai dan tidak membuat meterai ya. Jadi ini adalah bantahan yang sangat menarik sekali dan Termul akhirnya kebingungan sampai kehausan, minum berkali-kali ya. Kita yang nonton aja sampai ketawa ya menonton hal ini ya. Memang ini Termul sungguh-sungguh benar-benar memalukan ya. Kita melihat dan menontonnya aja sampai malu sendiri ya. Kita menonton itu sampai kasihan ya. Termul itu sampai minum berkali-kali, kehausan, kekeringan ya tenggorokannya itu. Kita yang menonton aja sampai merasa kasihan kepada Pak Andi Aswan ini ya, dikeroyok berkali-kali dan dibantah berkali-kali oleh
Profesor dan Ahmad Khosinuddin ya, tentunya ini hal yang sangat menggelikan ya, karena Andi Aswan ini juga menanyakan Ahmad Khosinuddin, apakah Anda pernah lihat ijazah Pak Jokowi? Ditanya balik, Anda juga pernah lihat ijazah Pak Jokowi, dan mana ijazah Pak Jokowi? Nanti di pengadilan katanya, nanti ada terus seperti itu. Nah, ini terus jawabannya tidak akan ada selesai-selesainya ya tentunya kalau kayak gini ya. Dan memang isu tentang ijazah ini sangat menarik dan hingga menjadi konsumsi masyarakat, dan di media-media mainstream juga akhirnya meliput terus-menerus yang ada saat ini tentang pembahasan yaitu ijazah palsu ya. Dan menarik sekali ya perdebatan ini, kita menonton pun puas ya. Termul ini dipermalukan oleh profesor perempuan dan akhirnya tidak bisa menjawab, kelimpungan dan gelagapan ya menjawabnya ya. Dan tentunya memang benar ibu tadi ya, profesor perempuan tadi mengatakan dan menanyakan tentang Andi Aswan apakah punya data atau tidak gitu ya, mengatakan bahwa teman Pak Jokowi itu stempelnya berbeda-beda kan gitu ya. Dan sebenarnya memang benar kenapa Termul ini mengatakan nanya ke UGM, jangan marah sama saya. Yang menjelaskan ini kan Andi Aswan ya, di di sebuah diskusi ini kan Andi Aswan. Ya harusnya Andi Aswan yang menjelaskan, karena yang menjelaskan, yang menerangkan itu Andi Aswan. Kenapa harus nanya ke UGM? Kan lucu gitu ya, lucu sekali. Dan ini suatu hal yang sangat memalukan ya. Dan benar-benar kasihan saya melihat Andi Aswan ini ya tadi di acara stasiun televisi ini, benar-benar memalukan dan kasihan juga gitu ya, karena ini adalah menumpuk kebohongan-kebohongan dan akan menggiring opini publik ya. Beliau ini berusaha menggiring opini publik agar publik ini percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli dengan metre-metre, dengan hal-hal yang lain gitu ya kan. Tapi masyarakat ini sekarang menilai, dan sekarang ini masyarakat ini benar-benar tidak semudah itu untuk dikelabui atau digiring opininya gitu ya. Dan masyarakat ini sekarang cerdas sekali ya dengan adanya beberapa hal, ada beberapa kasus saat ini ya. Tentunya masyarakat sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, atau mana yang tidak berbohong gitu ya. Dan ini kelihatan sekali untuk menggiring opini masyarakat. Akan tetapi masyarakat hingga saat ini pun ya sudah tahulah kesimpulannya masyarakat itu, kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan, bahkan menjarakan seseorang ya, menjarakan rakyatnya. Mungkin pikirannya untuk biar rakyatnya jera. Kalau misalkan udah ada yang dipenjarakan, berarti rakyatnya ini tidak akan membicarakan ijazah ini. Akan tapi salah ya, justru masyarakat akan semakin curiga kenapa Pak Jokowi mengambil langkah-langkah seperti itu ya. Bukan langkah yang baik, bukan langkah yang damai kepada masyarakatnya, akan tapi mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan menyelesaikan masalah, justru ini akan semakin panjang masalahnya, dan masyarakat juga akan menilai dengan adanya Pak Jokowi ya mempermasalahkan masyarakatnya, melaporkan masyarakatnya, ingin memenjarakan masyarakatnya. Masyarakat bisa menilai dan berasumsi mungkin jangan-jangan Pak Jokowi ini ketakutan ya, jangan-jangan ketakutan karena memenjarakan masyarakatnya agar masyarakatnya diam. Atau jangan-jangan memang ijazah Pak Jokowi ini memang palsu, makanya tidak mau menunjukkan, akan tapi memilih dengan metode-metode lain, yaitu melaporkan masyarakatnya. Nah itu yang jadi pertanyaan masyarakat saat ini kan seperti itu ya. Jadi masyarakat juga bisa semakin yakin dengan Pak Jokowi melaporkan masyarakatnya, melaporkan rakyatnya seperti itu, ingin memenjarakan rakyatnya. Asumsi masyarakat ini timbul jelas, semakin liar asumsi masyarakat bahwa Pak Jokowi ini memang tidak punya ijazah, jangan-jangan kan seperti itu ya. Itu asumsi masyarakat. Nah itu pun timbul pertanyaan yang seperti itu tuh pasti muncul di masyarakat, karena Pak Jokowi lebih mengambil langkah-langkah yang seperti itu, bukan ngambil langkah strategis, adem, damai, humanis ya, negarawan gitu ya. Kalau memang Pak Jokowi memang negarawan, ya harusnya jangan mengambil langkah-langkah yang seperti itu. Sebaiknya mengambil langkah
perdamaian, menunjukkan ijazahnya, ini loh ijazah saya karena saya memang lulusan UGM. Karena ijazah itu bukan aib kok ya. Sebenarnya ijazah itu bukan aib dan suatu kebanggaan. Kenapa harus ditutupin dan kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Bahkan Pak Jokowi malah memilih langkah-langkah yang tentunya menguras tenaga, menguras pikiran dan tentunya menguras segalanya ya. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditutup-tutupin, itu pasti terjadi ya, karena tentunya bayar pengacara pun itu bukan cuma 1-2 orang dan berbulan-bulan, dan kasus ini juga tidak selesai kan dengan cara membayar pengacara. Nah seperti itulah ya. Bagaimana komentar kalian tentang video ini yang tadi berdebatan tadi? Silahkan kalian komentar di kolom komentar video saya ini.